Sebagian besar media barat telah mengatakan kepada kita selama bertahun-tahun bahwa Vladimir Putin berusaha untuk membangkitkan kembali Uni Soviet beserta kebijakan luar negerinya yang militan dan ekspansionis. Namun, sebenarnya seperti apa kebijakan luar negeri Soviet pada awalnya? Untuk membantu menjawab pertanyaan sejarah ini, bersama kita ada Dr. Michael J. Carley, seorang sejarawan terkemuka asal Kanada dan profesor sejarah di Universitas Montreal, yang nästan pour tursperit Paimu. Is a tomar, kanesar unifet, it's a quart bard, sebuyus mand, sulpelis mand marpaplama. Professor Carley, selamat datang. Welcome. Terima kasih sudah mengundang saya, Pascal. Thank you very much for saying yes, because I'm very impressed with. Terima kasih banyak sudah bersedia. Saya sangat terkesan dengan karya Anda. Anda menulis 3 jilid utama tentang kebijakan luar negeri Soviet. Jadi siapa lagi yang lebih tepat untuk ditanya tentang apa tujuan kebijakan luar negeri Soviet? Anda meneliti periode awal, bukan tahun 1917, masa revolusi. Bagaimana Anda akan menggambarkan proses ketika kaum Soviet berkuasa dan tiba-tiba harus menangani urusan luar negeri? Taking care of external relations. Well, at the beginning of Nah, pada awal perkembangan kebijakan luar negeri Soviet pada tahun 1920-an, terjadi benturan di dalam pemerintahan Soviet mengenai apa yang seharusnya menjadi tujuan utama Uni Soviet. Apakah itu harus berupa revolusi sosialis dunia, ataukah seperti kekuatan lain pada umumnya, melindungi perbatasan dan kepentingan nasional negara? Duta Besar Jerman di Moskow pada saat itu mengamati bahwa ada konflik di dalam pemerintahan Soviet antara apa yang ia sebut sebagai Kamerat Kominternovsky, yakni orang-orang di Komintern, organisasi yang dibentuk pada tahun 1919 untuk menyebarkan revolusi, dan Kamerat Narkomindelsky. Narkomindel adalah Komisariat Urusan Luar Negeri. being the Commissariat for Foreign Affairs. And these two comrades clashed. Dan kedua kamerat ini berselisih selama tahun 1920-an. Kamerat Narkomindelsky menuduh Kamerat Kominternovsky mengarang ide-ide tanpa dasar, dan Kamerat Kominternovsky menuduh Narkomindelsky sebagai seorang oportunis sejati. Perselisihan ini berlangsung hampir sepanjang dekade dan berakhir pada penghujung tahun 1920-an, ketika Stalin kurang lebih menyelesaikannya. Komintern menjadi kurang penting, dan kepentingan nasionalis Soviet menjadi yang utama. Banyak sejarah mestos semudbulan idithak bahwa Uni Soviet dan kimipis dua karena negeri. Kebetulannya adalah revolusi Fiat dunia. Its policy was world Soviet revolution, but that's not true. How did it go though, like this formation? Bagaimana prosesnya terjadi? Maksud saya, pembentukannya. Saya hanya membaca beberapa makalah, dan yang terlintas di pikiran saya adalah, saya lupa siapa penulisnya. Tetapi makalah itu membahas kelanjutan politik dari Kekaisaran Rusia, dan kemudian Uni Soviet terhadap Mongolia. Mongolia adalah kasus yang menarik, karena Mongolia seperti yang kita kenal sekarang, Mongolia luar, menjadi merdeka pada tahun 1911, dan menghali terhadap berkaftalingu, subwitnit Yusuf Destru in May Thor. Isram Strain Sally Do Thing Court member. They kind of split it off from China, and this paper, and I forgot the guy's name. Dan makalah ini, dan saya lupa nama orangnya, menunjukkan bagaimana gagasan pertama, terutama dari sayap Lenin di pihak Soviet, adalah membantu negara-negara ini meraih kemerdekaan mereka. Namun hal itu dengan cepat berubah menjadi upaya mengintegrasikan Mongolia ke dalam orbit Uni Soviet. Meskipun Mongolia tentu saja tidak pernah menjadi Republik Soviet. Negara itu selalu tetap merdeka. Tetapi seluruh argumen di sana adalah bahwa Uni Soviet sebenarnya kurang lebih Renjitsav Kurisubtat dan Gizarit Usia Tsar. Staff penutama data di Switzerland, itaboy boleh nak membawa. How do you characterize it? My feeling is that there is continuity between Perasaan saya adalah bahwa ada kesinambungan antara Rusia Tsar, Uni Soviet, dan Federasi Rusia. Anda dapat mempelajari banyak hal tentang bagaimana para diplomat Soviet bereaksi terhadap jenis-jenis masalah tertentu. Misalnya, dengan membaca buku-buku saya, trilogi saya, atau seri trilogi plus 1 saya tentang periode antara tahun 1917 dan 1942. Ada kesinambungan.
Dan Anda tahu, saya suka mengulangi pernyataan bahwa Tsar Alexander III pernah tercatat mengatakan, Rusia tidak memiliki teman selain tentaranya dan angkatan lautnya. Russia didn't have any friends, but its army and its navy. And what he really meant is that Russia had to depend. Yang sebenarnya ia maksud adalah bahwa Rusia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk mempertahankan kepentingan nasional dan perbatasannya, baik di timur jauh, di provinsi maritim, di perbatasan dengan Eropa, di selatan, maupun di utara dengan negara-negara Baltik. Dua tokoh terpenting di Narkomindel, Komisariat Urusan Luar Negeri, pada tahun 1920-an adalah Maxim Litvinov dan Georgy Chicherin. Chicherin berfokus pada perbatasan selatan Uni Soviet, sementara Litvinov berfokus pada perbatasan dengan Polandia, negara-negara Baltik, dan Finlandia. Frontiers with Poland and the Baltics and Finland. But those they were interested in this. Their primary Kepentingan utama mereka adalah keamanan Rusia Soviet, dan kemudian Uni Soviet setelah Desember 1922. Keamanan, keamanan, keamanan. Itulah kekhawatiran utama dari ketiga negara tersebut. Dan itu tidak selalu merupakan kebijakan yang agresif, melainkan kebijakan yang bersifat defensif. Koeksistensi damai, misalnya, adalah kebijakan yang dikembangkan pada tahun 1920-an, mencerminkan kelemahan negara Soviet pada masa itu. Uni Soviet selalu merasa bahwa mereka tidak sekuat calon lawan mereka di Barat, sehingga mereka selalu bersedia memperbaiki hubungan dengan Barat. Selalu. Kecuali bahwa pihak Barat menafsirkan kebijakan Soviet sebagai sesuatu yang secara inheren agresif. Padahal, sebenar demikian. Soviet policy as always being aggressive, but it was not. This is probably one of the largest. Ini mungkin salah satu kesalahpahaman terbesar. Bukan, karena bahkan sampai sekarang ketika orang berkata, oh, Rusia saat ini seperti Uni Soviet sedang berusaha untuk memperluas kekuasaan. Ya, Uni Soviet sebenarnya tidak berusaha untuk memperluas, bukan. Uni Soviet berusaha menstabilkan keadaan dan mencapai semacam hasil, terutama dengan Eropa. Tapi itu tidak pernah berhasil. With Europe, but that never worked out. Well, if you look at the map, the frontiers of Nah, jika Anda melihat peta, perbatasan Uni Soviet, Rusia, dan Federasi Rusia sekarang, bahkan meskipun ada kehilangan wilayah setelah bubarnya Uni Soviet, sangatlah luas. Sangat luas. Melindungi perbatasan itu adalah pekerjaan besar. Dan secara alami, orang-orang yang diberi tugas itu kadang merasa berada dalam posisi bertahan. Jadi, alih-alih bersikap agresif, mereka bersedia bekerja sama dengan kekuatan lain demi menjaga stabilitas di perbatasan mereka. Itulah kebijakannya. Hal itu sangat jelas ketika Anda membaca arsip, benar-benar menonjol. Itu salah satu hal yang, kalau boleh saya promosikan buku saya sendiri, yang diterbitkan omong-omong oleh University of Toronto Press, jangan sampai lupa, benar-benar menonjol. Itu jelas sekali. it jumps out. It's obvious. The argument that the other side. Argumen yang biasanya dikemukakan oleh pihak lain adalah, tapi lihat apa yang mereka lakukan terhadap Polandia, Rumania, Bulgaria. Bukan, menaklukkan negara-negara ini, memasang rezim. Namun menurut penafsiranmu, semua yang terjadi demi memiliki wuthika di sepanjang perbatasan Soviet yang sebenarnya, bukan? Toward the actual Soviet borders, right? That's in 1945. But when you mention Poland, Itu terjadi pada tahun 1945. Tapi ketika Anda menyebut Polandia, ya, Polandia adalah kasus yang menarik, karena hubungan antara Polandia dan Rusia Soviet, dan kemudian Uni Soviet pada masa antar perang tidaklah baik. Orang-orang Polandia selalu berkata, kita harus mewaspadai Rusia, entah itu merah atau putih. Namun ada perang antara Polandia dan Rusia Soviet pada tahun 1920, dan bukan Rusia Soviet yang menjadi agresor. Just pesan ADS befamilya mov the mensannya terus disal subtitiniga. An masa an brang, politik toshwahan bothith. Sebabnya, Poland's a good example. That's why I mention it. You know, Poland saw itself between two great powers. kau tahu, Polandia melihat dirinya berada di antara dua kekuatan besar. Dua kekuatan besar yang berpotensi bermusuhan. Jerman di satu sisi, dan Rusia, entah itu merah, merah muda atau putih di sisi lainnya. Dan Polandia berkata, ya, kita harus menjaga keseimbangan antara keduanya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka lebih berpihak kepada Jerman daripada kepada pihak Soviet.
Dan buktinya adalah bahwa pemerintah Soviet, para diplomat Soviet, berulang kali berusaha selama tahun-tahun antar perang untuk memperbaiki hubungan dengan Polandia. Hal itu sangat jelas dari arsip-arsip. Dan orang-orang Polandia selalu kurang lebih menolak upaya-upaya tersebut. more or less always refused those overtures. Then why is it that Mengapa kapal Stalin starting Hitler till Ryan siu untuk membagi Polandia dan ziketi di Wittetskrim Harry Muo? Mengapa do they add that? Ititiot, Immer, Hitler, Werkaman tetap seperti gaji. absolutely need this Hitler leave Poland where it is? That's a complicated question. But Itu pertanyaan yang rumit. Tapi izinkan saya kembali ke poin saya sebelumnya. Uni Soviet selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan Barat dengan semua pihak. Antara tahun 1933 dan 1939, menurut saya, pemerintah Soviet adalah pemerintah pertama yang menyadari bahaya Jerman Nazi terhadap perdamaian dan keamanan di Eropa. Mereka berusaha bersama semua kekuatan besar, Rumania, Polandia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, South Pacific, to make ambiguous of friend, itu memperingatkan mereka tentang terjebak dari Jerman Nazi. To you are with this Helsinki. of Nazi Germany. Nobody listened to them. No one. It's a step pertama kita mendiplomik dengan semanigara Eropa. Ngamat cukup penyigara Eropa pada awal itu its full filamik through guide timely first sia tarat saris. Well, that's right. But during the 1920s, Ya, benar. there were Tapi selama tahun 1920-an, seperti yang kamu tahu, ada proses bertahap di mana negara-negara Barat mulai mengakui Uni Soviet. Misalnya, Prancis, Inggris, dan Italia pada tahun 1924, serta Amerika Serikat pada tahun 1933, bersama dengan berbagai negara Eropa lainnya pada waktu yang berbeda di antara dua perang dunia. Saya tidak ingat persis kapan Jepang mengakui pemerintahan Soviet. Mungkin, saya tidak ingin memastikan, tapi sekitar awal 1920-an. Jadi itu merupakan proses yang bertahap. Intinya adalah kembali ke Pakta Non-Agresi Nazi Soviet, yaitu perjanjian yang mengantisipasi perubahan perbatasan di Eropa Timur. changes in borders in Eastern Europe. The Non-Aggression Pact was Pakta non-agresi bukanlah pilihan pertama Uni Soviet. Itu adalah pilihan terakhir setelah 6 tahun berusaha memperbaiki hubungan dengan Barat. Pihak yang berulang kali menolak upaya Soviet untuk memperbaiki hubungan adalah Prancis dan Inggris, terutama di Eropa Barat. Stalin melihat situasi ini pada Agustus 1939 dan berkata, ya, dia tidak berkata astaga, tapi sesuatu seperti bonjour moi, semacam itu. Pada dasarnya, kita tidak bisa mempercayai Prancis dan Inggris untuk membentuk aliansi tempur bersama kita melawan Nazi Jerman. Kita bisa saja berakhir dengan Prancis dan Inggris yang hanya berdiam diri di Eropa Barat, sementara kita berjuang sendirian melawan Nazi Jerman. Kita tidak akan melakukan itu. we fight alone against Nazi Germany. We're not going to do that. We're going to, however, Kita akan, bagaimanapun, seburuk apapun perjanjian itu, kita akan membuat perjanjian dengan Hitler, bukan karena kita ingin menjadi sekutu dengannya dan dengan Jerman Nazi, tetapi karena kita ingin tetap aman dan netral. Dan mengenai Polandia, hingga hari terakhir sebelum perang pecah pada 1 September 1939, membenci Uni Soviet dan menolak semua pendekatan tangan persahabatan yang ditawarkan oleh Soviet. Orang-orang Polandia mengklaim bahwa mereka ditikam dari belakang, bahwa mereka adalah korban kelicikan Soviet. Itu tidak benar. Mereka menolak tawaran Soviet. Mereka membenci Uni Soviet. Mereka bertindak sebagai pengacau selama tahun 1930-an, pengacau terhadap keamanan kolektif dan bantuan timbal balik yang ditawarkan oleh Uni Soviet kepada Barat. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi, jika kamu adalah Stalin, apa yang akan kamu lakukan? so if you were Stalin, what would you have done? It's geography. Ini soal geografi. Dan saya tidak bisa kamu tahu, salah satu hal yang mungkin sulit dipahami adalah bahwa ketika kita melihat kembali masa ini sekarang, kita memiliki semua buku, semua sudut pandang dan sebagainya. Dan semuanya tampak seperti satu perkembangan yang koheren, bukan?
Tapi sebenarnya tidak seperti itu ketika kamu berada di sana. Salah satu contoh utama saya adalah Jepang. Jepang tidak bisa dibilang lemah dan juga tidak bisa dibilang bodoh. Mereka sangat terintegrasi ke dalam seluruh sistem dan mereka benar-benar sepenuhnya sama sekali salah paham tentang apa yang sedang terjadi saat itu. Dua pemerintahan mereka runtuh karena mereka tidak bisa memahami apa yang sedang berkembang di Eropa. Pertama, ketika Hitler membuat fakta non-agresi dengan Soviet, hal itu benar-benar mengguncang mereka sampai ke akar. Pemerintah runtuh karena seluruh gagasan mereka adalah, oh, tapi kita sudah punya semua orang yang berbaris melawan Soviet, kan? Lalu mereka berbalik arah, dan sekitar 1,5 tahun kemudian, mereka berkata, baiklah, kalau permainannya adalah dengan Uni Soviet melawan yang lain, maka porosnya akan menjadi Tokyo, Moskow, Berlin, Roma. Mereka membuat fakta netralitas. 6 minggu kemudian datanglah Operasi Barbarossa dan perang melawan Uni Soviet, dan Jepang sangat marah. Pemerintah lain pun runtuh, karena sudah begitu jelas bahwa seluruh kebijakan luar negeri mereka, seluruh pendekatan mereka, telah gagal total 2 kali. Sangat sulit untuk memahami apa sebenarnya yang sedang direncanakan. What was being in the works? Well, the Soviet Union and Japan had very bad relations Nah, at the end of the Uni Soviet dan Jepang memiliki hubungan yang sangat buruk pada akhir tahun 1930-an. 39. Ada bentrokan militer besar pada tahun 1939 di perbatasan antara Manchuria dan Mongolia yang disebut pertempuran Khalkhin Gol. Dalam pertempuran itu, Tentara Merah benar-benar mengalahkan Jepang habis-habisan. Beat the hell out of them. Saya pikir hal itu membuat Jepang sadar bahwa tidak akan mudah untuk mencoba merebut wilayah Soviet di provinsi maritim. Saya bukan ahli dalam kebijakan luar negeri Jepang, tetapi saya tahu ada 2 aliran pemikiran terkait Jepang dan tujuannya. Satu yang berfokus ke selatan, dan satu lagi ke utara. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengarah ke selatan. Dan salah satu alasannya adalah mereka berpikir ulang setelah kekalahan yang mereka alami pada tahun 1999. Mereka berpikir 2 kali untuk menghadapi Tentara Merah. They took in 1939. They had second thoughts about taking on the Red Army. They did. Mereka memang melakukannya. Satu hal yang tidak boleh diremehkan tentang Jepang adalah betapa tersebarnya kekuasaan di sana. Dan bagaimana kamu tahu, militer bisa menciptakan fakta di lapangan dan menyeret Tokyo mengikuti arus. Maksud saya, sistemnya jauh kurang terintegrasi dan kurang dikendalikan secara langsung dibandingkan yang sering dibayangkan orang. Tapi itu agak di luar pokok bahasan, karena menurut saya, untuk Uni Soviet situasinya berbeda, bukan? Uni Soviet sebenarnya memiliki kendali yang cukup baik atas militernya, terutama setelah pembersihan besaran era Stalin yang brutal pada tahun 30-an. Which were brutal in the mid-30s. That's right, yeah. I don't buy that argument that Betul sekali. some apologists for Ya, saya tidak percaya dengan argumen yang digunakan oleh beberapa pembela Stalin untuk melegitimasi tindakannya terhadap Komando Tinggi Tentara Merah, army saying that they dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang bersiap untuk bersekongkol melawan, kamu tahu, pemerintahannya. I don't buy that. Saya sama sekali tidak percaya itu. I think he Saya pikir pembersihan itu, tidak peduli berapa banyak sejarawan, dari manapun mereka bekerja, Jevit små tinga, små dina få den applaukomprd. everybody Okay. has an opinion about why they occurred. Okay, but I don't know if we'll ever have Saya tidak tahu apakah kita akan pernah memiliki penjelasan yang benar-benar masuk akal tentang mengapa hal itu terjadi. Salah satu penulis biografi Stalin, Stephen Kotkin, mengatakan bahwa Stalin berbalik melawan para pengikutnya yang paling setia, orang-orang yang rela berjalan menembus api untuk menyelamatkannya, dan dia justru menyerang mereka. Mengapa dia melakukan itu? Apa yang ada di pikirannya? Jawabannya adalah, siapa yang tahu? Maksud saya, ada banyak pendapat tentang mengapa hal ini terjadi. Tapi menurut saya pendapat akan selalu ada. There'll always be opinions in my view. So you don't think that the Itais nali bahwa tentara manen na pervasala bagi Stalin sekitar tahun 1955 atau 1995. Jadi bagi memadam pithi persebi merestad at Thripra. Gavin sedala kemenminlan and his about 1,000 orang yang dibersihkan. thousands of people were purged?
Well, that's Ya, always- Islam may semarvin tabaisati. Apti menurut asip so jupur segitu thuthatsiu It was ong. around 700,000 people. Who some of them Beberapa members tembakan, some of them ikan sing lain hanya dikirim ke Siberia. Siberia. Most of them were shot, but others were sent. Sebagian besar dari mereka ditembak, tetapi yang lain dikirim ke kamp kerja paksa. Dan kondisi di sana tidak mendukung untuk hidup lama, sehingga banyak orang meninggal. According to the archive, Menurut arsip, dan juga sebuah buku yang diterbitkan beberapa tahun lalu oleh Yale University Press, press, oleh, kalau tidak salah, seorang pria bernama Leno, ia menulis sebuah buku tebal berdasarkan arsip Soviet. Ceritanya dimulai dengan pembunuhan Kirov, yang merupakan rekan dekat Stalin. Ia mencoba menjawab pertanyaan tentang berapa banyak orang yang sebenarnya menjadi korban pembersihan, dan ia memperkirakan sekitar 700.000 orang. Namun orang lain mengatakan jumlahnya lebih banyak. comes up with around Siapa yang tahu? Tapi jumlahnya memang sangat besar. who knows, but it was a lot of people. This then Jadi, maksud saya, salah satu penafsiran tentang Stalin adalah bahwa dia, penafsiran yang populer adalah bahwa dia sangat agresif. Penafsiran lain mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat menghindari risiko, bahwa dia berulang kali berusaha mengambil jalan dengan risiko paling kecil dalam kebijakan luar negerinya. Apakah Anda sependapat dengan itu? in foreign policy, would you subscribe to that? Risk observed, adverse, absolutely. With one Sangat berhati-hati terhadap risiko, tentu saja. Dengan satu pengecualian besar, perang musim dingin melawan Finlandia. Benar, saya tidak tahu seberapa banyak pendengar Anda memahami sejarah Soviet, tetapi perang musim dingin adalah konflik dengan Finlandia yang pecah pada akhir November 1939 dan berlanjut hingga pertengahan Maret 1940. it's a long story, the negotiation Ini cerita panjang, that occurred. negosiasi dan segala sesuatu di antara Finlandia dan Uni Soviet pada musim gugur 1939. Gagasannya adalah akan ada pertukaran wilayah antara Finlandia dan Uni Soviet untuk memindahkan perbatasan di tanah genting Karelia menjauh dari Leningrad, Move the frontier karena jaraknya hanya sekitar 30 km. from Leningrad because it was only 30 kilometers away. Right. This Benar. is the negotiation Ini adalah posisi negosiasi sebelum dimulai, Brin. started. Terkait for, bebanting dumak wilayah, nindesini bank of latest ascent of Blaisball, yang sirid, And we are good. That's right. And Benar sekali. look at Stalin. Dan Anda tahu, saya suka melihat Stalin pada musim panas. Dan saya mengulang diri saya di sini dari wawancara lain, mohon maaf untuk itu. Tetapi saya pikir penting untuk dikatakan. Saya melihat Stalin pada musim gugur tahun 1939 sebagai seseorang yang, saya bandingkan dengan seorang penjudi yang pergi ke kasino. Saya agak sarkastik tentang hal itu. Saya menyebutnya kasino bintang merah, dan dia bermain roulette, dan dia menang berkali-kali. Nomornya terus keluar. Dia tidak pernah kalah. Jadi dia menarik kesimpulan bahwa dia tidak bisa kalah. Dan itulah gagasan yang dia bawa ke dalam negosiasi dengan Finlandia. And that's the idea he took. Molotov, Vyacheslav Molotov, yang saat itu adalah komisaris luar negeri dan tangan kanan Stalin dalam banyak hal, mengatakan bahwa tentara merah akan berada di Helsinki dalam 2 atau 3 hari. Said that they would, Komando tinggi tentara merah mengatakan 2 atau 3 minggu. the high command of the Red Army said 2 or 3 weeks. And they thought, the Finns. Dan mereka berpikir, oh kamu tahu, orang Finlandia akan menembakkan peluru meriam melintasi perbatasan. Dan orang Finlandia akan berkata, oh baiklah, kita akan buat kesepakatan. Tapi ternyata mereka membalas tembakan. Dan perang itu brutal. Memang seperti itulah keadaannya. Pada akhirnya, pihak Soviet yang menang. Namun orang Jerman yang mengamati perang itu berpikir, oh, tentara merah tidak bertempur dengan baik. Kita bisa mengalahkan mereka kalau mau. Itu tidak sepenuhnya benar. Tapi komando tertinggi belajar dari kesalahannya. Dan akhirnya mereka memaksa orang Finlandia untuk duduk di meja perundingan. Karena pilihannya adalah menyelesaikannya sekarang dan mendapatkan syarat yang masuk akal. Atau menundanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan sebenarnya, jika mau, kamu bisa membuat perbandingan antara apa yang terjadi dalam perang Finlandia dan apa yang sedang terjadi sekarang di Ukraina. The Finnish War and what's going on now in the Ukraine.
Saya rasa itu hal yang sangat mudah dilakukan. Dan faktanya, Presiden Finlandia saat ini, Tuan Stubb, memang melakukan hal itu ketika ia pergi ke Washington. Ia secara langsung mengatakan bahwa Finlandia memiliki pengalaman dalam menegosiasikan perjanjian damai dengan Soviet dengan Rusia. Dan yang ia maksud tentu saja adalah Perang Musim Dingin, yang kemudian, sayangnya, juga menjadi momen ketika di Finlandia muncul semangat revenge, dan mereka kembali terlibat dalam perang lanjutan. Finlandia baru benar-benar mencapai kestabilan setelah tahun 45, ketika pada dasarnya, tepatnya pada tahun 448, mereka sepakat menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan, baiklah, kami akan membantu melindungi perbatasanmu. Sebagai gantinya, kamu tidak menduduki kami. Dan ni somadat with neutralitas slammer, Srangmin. Well, that was a very good example of the Nah, itu adalah contoh yang sangat baik tentang fleksibilitas dan kehalusan kebijakan luar negeri Soviet. Kamu tahu, Tentara Merah bisa saja menghancurkan Finlandia pada tahun 1940 atau 1944. Tapi mereka tidak melakukannya. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak ingin membuat marah sekutu mereka, Inggris dan Amerika, yang saat itu memiliki banyak simpati terhadap Finlandia. Jadi pihak Soviet menawarkan syarat-syarat tertentu, presiden, atau apapun jabatannya. Finlandia perlu melihat kembali sejarahnya. Sebenarnya, mungkin aku sebaiknya mengirimkan kepadanya salinan jilid ketiga dari trilogiku, supaya dia bisa memahami ceritanya dengan benar. Tapi aku tidak tahu kenapa Finlandia membuat kesalahan sebesar itu. Menurutku, meskipun ini agak keluar dari topik, kenapa Finlandia ingin merusak kebijakan netralitasnya dengan Uni Soviet dan kemudian Federasi Rusia yang sudah berjalan selama, apa, eksis, kami mentumiu. for what, 75 years? Why did they do that? Kau tahu, tapi begini, hal yang membuatku frustrasi bukan hanya karena saluran ini bernama Neutrality Studies, tapi juga karena bidang akademisku, adalah bahwa sebenarnya ada banyak catatan keberhasilan zona penyangga netral yang benar-benar berfungsi. Dan ada argumen yang sangat kuat juga dari seorang sejarawan Austria Brilliant di Jerman, Michael J. Carley, bahwa bahkan tawaran Soviet pada tahun 52, catatan Stalin tahun 53, untuk Jerman yang netral dan bersatu benar-benar dimaksudkan dengan serius. Ia menulis sebuah buku sekitar 1.700 halaman tentang betapa seriusnya tawaran itu sebenarnya. Dan hingga hari ini masih ada sekelompok sejarawan lain yang mengatakan tidak, itu tidak pernah dimaksudkan sungguh-sungguh. Itu hanya siasat. Mereka hanya ingin melemahkan Barat. Aku bilang, itu tidak benar. Not true. Not true. That's what I say about Soviet. Tidak benar. and the continuity between Itulah yang saya katakan tentang kebijakan Soviet dan kesinambungan antara kebijakan Soviet, Tsar, dan Rusia. all you have to do is Ada kesinambungan. look at it carefully. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meluangkan waktu untuk melihatnya dengan cermat dan membaca arsip Soviet. Jangan hanya membaca arsip di mana para penulisnya semua membenci Uni Soviet atau membenci Rusia. Bacalah apa yang dikatakan orang Rusia sendiri. Say these archives Itulah sebabnya saya mengatakan arsip di Moskow ini sangat penting. Anda harus bacanya jika ingin memahami mentalitas dan cara pandang orang Rusia. Anda harus melakukannya. Jika tidak, Anda terus tengok semua. you have to do that. If you don't, you're on the road to ruin. Argumen sejarawan Austria Peter Rugenthaler tentang mengapa Soviet tidak bersungguh-sungguh adalah bahwa ia menelusuri arsip dan mengatakan, kami tidak memiliki dokumen yang dapat membuktikan bahwa Soviet benar-benar mempersiapkan Jerman yang netral. I don't think that's true. I think a major issue. Saya tidak berpikir itu benar. Saya rasa masalah utama bagi pihak Soviet terkait dengan Jerman selama tahun-tahun itu adalah menjaga agar tetap netral dan mencegahnya menjadi sekutu Amerika Serikat. Ada kehalusan besar dalam kebijakan Soviet dan gagasan tentang koeksistensi damai yang biasanya kita kaitkan dengan periode setelah 1945 sebenarnya sudah ada sejak tahun 1915. 45 is present from 1918 onward. Jadi, apa sebenarnya yang perlu menggagalkan hal ini? Menurutmu, apa sebab Fiswern di kisah-kisah perang tuin Jerman
It's ingin menambahkan Spachtgrowth for semen. Germany by doing the pact in 39. I think he thought he could delay it, and that was. Saya pikir dia mengira bisa menundanya. Itulah tujuannya. Dia merasa Uni Soviet tidak akan siap berperang dengan Jerman sampai tahun 1942 atau 1943, dan dia sangat ingin tetap berada di luar perang sampai saat itu. Tapi, kamu tahu, para pemimpin militer yang cerdas selalu merasa mereka belum siap untuk berperang. Selalu lebih baik menghindari perang daripada terjun ke dalamnya. Than to plunge into it. Right. And how does it interlink? Benar. with, Dan bagaimana hal itu terhubung dengan tujuan kebijakan luar negeri pada masa itu? goals? Anda mengatakan keamanan, keamanan, keamanan. Tapi selain itu, apakah Anda melihat ciri-ciri lain dalam apa yang diinginkan Soviet? Misalnya pengakuan mereka tidak termasuk dalam Liga Bangsa-Bangsa, bukan? Liga tidak mau menerima mereka. The league wouldn't have them. Well, the League of Nations, the idea for the Soviet Union. Liga Bangsa-Bangsa, gagasan agar Uni Soviet bergabung dengan Liga pada tahun 1935, atau apakah itu tahun 1934? Ya, tahun 1934. Ini adalah gagasan dari Prancis. Dimaksudkan untuk membantu pihak Prancis membenarkan peningkatan hubungan dengan Uni Soviet dengan cara memasukkan mereka ke dalam Liga Bangsa-Bangsa. Maxim Litvinov, yang menjabat sebagai komisaris rakyat untuk urusan luar negeri pada tahun 1930-an, memandang Liga sebagai alat potensial untuk melawan ekspansionisme Jerman Nazi. Liga itu dimaksudkan sebagai mekanisme keamanan kolektif dan bantuan timbal balik terhadap Jerman Nazi. Hal itu tercantum dalam dokumen. Litvinov menyatakan dengan sangat jelas alasan Uni Soviet bergabung. Dan ketika ia berbicara dengan Stalin tentang hal-hal ini, seperti yang sering mereka lakukan saat menentukan kebijakan Soviet, itulah argumen utamanya. Policy would be, that was the main argument. Right. So how to use the international structure in order to Benar. Jadi bagaimana Anda menggunakan struktur internasional untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan? That's right. Dan Anda mengatakan itu berkaitan dengan keamanan eksternal. Betul. Maksud saya, satu perjanjian yang benar-benar berjalan sangat baik bagi Uni Soviet adalah Pakta Netralitas dengan Jepang. Pakta itu bertahan selama 4 tahun. Betul, itu memang berhasil. Dan pada akhirnya, Jepang sangat-sangat kecewa karena Soviet membatalkannya setahun sebelum masa berlakunya berakhir. Hingga saat-saat terakhir, Jepang percaya bahwa Soviet yang netral akan membantu perdamaian terpisah dengan AS. Dan dari semua safea perdamaian, inilah yang paling mereka percaya. Bagaimana Anda menilai hal itu? How do you assess this one? I think that Saya pikir Stalin sedang memandang ke masa pasca perang. Ia ingin melindungi dan melanjutkan hubungan kerjasama, terutama dengan Amerika Serikat, tetapi juga dengan Britania. Dan Roosevelt, sejak tahun 1943, telah mendekati Stalin mengenai kemungkinan ikut berperang melawan Jepang. Faktanya, Roosevelt pertama kali mengemukakan gagasan itu kepada pihak Soviet ketika Litvinov baru tiba di Washington pada tahun 1941 sebagai duta besar Soviet. in 1941 as Soviet ambassador, and Entes, it was in December of 1941. So after the When attack, Itu terjadi pada Desember 1941, tepat setelah serangan terhadap Pearl Harbor. Ia ingin Uni Soviet ikut berperang melawan Jepang. Pihak Soviet berkata, "Tidak mungkin, kami sudah kewalahan menghadapi Jerman. Kami sama sekali tidak bisa ikut sekarang." Dan Roosevelt berkata, "Ya, kalau aku di posisi kalian, aku juga akan berkata hal yang sama." Namun, ia kembali membahasnya pada tahun 1943 untuk membuat Stalin setuju. Dan akhirnya, Stalin memang setuju 3 bulan setelah berakhirnya perang dengan Nazi Jerman di Eropa. Jadi, itu sebenarnya bukan bentuk tipu daya terhadap Jepang. Lebih merupakan harapan Stalin untuk memberikan sesuatu kepada Roosevelt yang dapat mendorong hubungan negara setelah perang. of good relations between the two countries after the end of the war. menarik. Interesting. Menik So, karak. as a way It to- is kira untuk mempelainya masa transisi sini. Jika sudah ni desaduit emo foidu, ini juga ada. backstab this one, which has lost already anyhow. Um, do you think? What do you think then? Menurut Anda,
Apa yang terjadi pada tahun 45-46? Apa yang menggagalkan visi yang masih dimiliki sebagian orang, bahkan pada 1944? Karena perlu saya ulangi, pada tahun 1944, di Bretton Woods, Uni Soviet ikut duduk di meja perundingan. Ada gagasan untuk menciptakan suatu struktur global bersama. Dan tentu saja, hal itu tidak menjadi kenyataan. Tetapi orang-orang baru benar-benar menyadarinya sekitar tahun 47-48 bahwa akan ada semacam perpecahan perang dingin. Jadi pada tahun 45-46, itu merupakan bisa saja milik struktur keamanan bersama. Tetapi kita tidak melakukannya. Apa yang terjadi saat itu? Well, I would argue that that's not so. I would argue Ya, that, saya akan berpendapat bahwa itu tidak benar. Saya akan mengatakan bahwa peristiwa paling mengejutkan pada tahun 1945 adalah perintah Churchill kepada komando tertingginya untuk menyiapkan rencana darurat perang melawan Uni Soviet pada Juli 1945. Rencana itu disebut Operasi Unthinkable. Rencana tersebut dijaga sangat rahasia hingga tahun 1998. Dosengs dideklasifikasi semerang tuan membacanya di Arsip Nasional di Kew, tepat di London. National Archives in Kew, just outside of London. And Churchill bets rope right. Tuken FT step with the thin step up rank. Sie bewaffung the boarding in every string. Abis we still itu. Well, he was defeated in the elections in July. Nah, dia kalah dalam pemilihan umum pada bulan Juli tahun itu. Intinya adalah bahwa Uni Soviet memainkan peran utama dalam perang, dalam menghancurkan Wehrmacht Nazi. Diperkirakan bahwa pada akhir perang, 80% dari korban di pihak Jerman disebabkan oleh Tentara Merah. Uni Soviet adalah sekutu yang berharga, sekutu paling penting dalam perang melawan kekuatan poros. Dan disinilah Churchill memerintahkan komando tingginya pada April 1945. Perang bahkan belum berakhir. Dan dia sudah memikirkan rencana darurat untuk perang melawan Uni Soviet, untuk mendorong mereka kembali ke timur dan mengusir mereka dari Polandia. Sebuah perang. Itu akan menjadi, ketika saya memikirkan soal operasi Unthinkable ini, saya menganggapnya sebagai sebuah skandal. Ini memalukan. Dan memang arsip di Kalnasungri, starisni sudah menyingkirkan dokumen itu. Yeva, damage with sport if the right the amhingus with Baintha. Honor of the British government at the time. Why? Kenapa? Ramalfi. With this as of was what you broke racial with cities slam and group polite mernium. It's this other issue about the when. Ini adalah isu lain tentang kapan perang dingin dimulai. Kebanyakan orang mengatakan bahwa itu dimulai setelah tahun 1945, tetapi saya mengatakan bahwa itu dimulai setelah tahun 1917. Dan argumen saya sangat sederhana. Saya berkata, lihatlah ciri-ciri utama perang dingin setelah tahun 1945, dan Anda akan melihatnya sudah ada pada tahun 1911 dalam kaitannya dengan Rusia Soviet. Apa saja itu? Kordon saniter, ketakutan merah, koeksistensi damai. Lihatlah ikonografi tahun-tahun antar perang dan bandingkan dengan ikonografi setelah tahun 1945. Sama persis. Soviet, Bolshevik. Citra klasik Bolshevik setelah berakhirnya Perang Dunia adalah sosok menjijikan, tampak kotor, keji, dengan pisau tergigit di antara gigi yang rusak dan tampak busuk. Anda hampir bisa mencium bau keringat yang menyengat dari Bolshevik ini, yang menggigit pisaunya di antara giginya, sementara darah mengalir dari sudut mulutnya, menetes dari belatinya. Dan itu adalah orang-orang tak berdosa dari barat borjuis. Itulah citra tahun 1915. That's the image of 1918, 1919. You're absolutely right. And actually, these Kamu benar sekali. Sebenarnya orang-orang ini tidak begitu takut pada orang Rusia. Mereka takut pada ideologinya. Itulah sebabnya mereka mulai menembak kaum kiri mereka sendiri, seperti di Jerman, bukan? Rosa Luxemburg dan sebagainya. Mereka takut. Dan ketakutan ini berlanjut ke tahun 1920-an dan 1930-an. Orang Swiss takut ideologi ini menyebar. The Swiss were afraid of this ideology spreading. They were. Look at the Spanish Civil War. Mereka merasa takut. Lihatlah Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936. Di arsip Inggris, Anda akan menemukan dokumen-dokumen konyol di mana mereka membicarakan bahaya penyebaran Bolshevisme dari Spanyol ke Prancis.
dan bahwa orang Prancis sedang berada dalam periode Kerensky sebelum perebutan kekuasaan oleh kaum komunis. Kerensky, tentu saja, adalah seorang sosialis sayap kanan di Rusia pada tahun 2012 yang selama beberapa bulan mengendalikan apa yang disebut pemerintahan sementara. Ia adalah sosialis sayap kanan yang menentang kaum Bolshevik. Inggris memandang Prancis seolah berada di ambang revolusi komunis. Pada tahun 1936, mereka takut terhadap komunisme dan penyebarannya. They were afraid of communism and the spread of communism. Question, like, because a lot of things. Pertanyaan, karena banyak hal bergantung pada bagaimana kita membingkainya, bukan? Kita terbiasa membingkainya sebagai Perang Dunia Pertama, lalu masa antar perang, dan kemudian Perang Dunia Kedua. Tapi jika saya mendengarkan penjelasan Anda, sebenarnya akan lebih masuk akal jika kita membingkainya sebagai perang besar, lalu awal dari Perang Dingin Panjang, dan kemudian fase-fase panas di dalam Perang Dingin Panjang itu. Dan Anda tahu, salah satu halnya adalah bahwa Perang Dunia Kedua bukanlah satu perang, melainkan sekumpulan berbagai perang, bukan? Menurut Anda, apakah lebih masuk akal untuk memandangnya sebagai fase panas dari Perang Dingin Panjang? To think of it as hot phase of the long Cold War? Well, if you take my view of it, Nah, kalau menurut pandangan saya, ada masa-masa yang bukan hanya merupakan perang dingin, tetapi juga perang panas. Misalnya, intervensi asing dari tahun 1917 hingga 1921 oleh pihak Barat untuk mencoba menggulingkan pemerintahan Soviet. Itu adalah perang panas. Ya, namun aliansi besar dari tahun 1941 hingga 1945 merupakan masa jeda dalam Perang Dingin Panjang saya. Dan aliansi itu didasarkan pada prinsip yang sangat sederhana yang sudah ada sejak, entahlah, Yunani atau Romawi klasik. Musuh dari musuhku adalah sekutuku. Benar. Dan prinsip itu diterapkan. Di pihak Soviet, beberapa diplomatnya mengatakan bahwa pertanyaan besar pada tahun 90-an adalah, siapa musuh nomor satu? Jerman Nazi atau Uni Soviet? Dan semua elit di Eropa memberikan jawaban yang salah. came up with the wrong answer. But Jadi, di mana posisi kita sekarang ya, terkait dengan bagaimana abad ke-20 berkembang? Mungkin juga soal cara membingkai, karena pihak Rusia masih, bahkan sampai hari ini, menyebut Perang Dunia Kedua sebagai Perang Patriotik Raya. Apakah orang Rusia tidak juga menganggapnya sebagai kelanjutan dari Perang Pertama, seperti yang disinggung dalam versi kita? Bagaimana mereka memandangnya? But how do they see it? Perang patriotis. Yeah, why is it a great Ya, patriotic Ningerman war simtapit and yung Perang Patriotic Raya, tumem Perang Dunia Kedua. how does Paima risi mo rin Russia pet sinalbeth. understand this history? This war was Perang itu begitu mengerikan, begitu traumatis. so traumatic. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak orang yang tewas, baik warga sipil maupun tentara. Tetapi perkiraan saat ini sekitar 27 juta. Jika kamu berbicara dengan orang Rusia manapun yang kamu temui, misalnya di Moskow atau saat berkunjung, dan mulai membicarakan masa itu, mereka akan berkata, oh ya, kakek saya atau buyut saya adalah tentara-tentara merah. Atau, ya, Kluaksemaus dari Ukraina, di Mustafas oleh orang Germans. Met niks we warje. Dari mat we crew bring spes with the me mind. I had relatives who were killed during the war or who fought in the war. And I felt it. Dan saya belum pernah berbicara dengan rekan Rusia yang tidak memiliki kerabat meninggal dalam perang itu. Saya belum pernah menemukannya. Mereka semua punya kisah. Ya. It was a traumatic. Itu adalah pengalaman yang benar-benar traumatis. Pengalaman traumatis dan juga luar biasa. Karena dalam 5 bulan pertama perang, Tentara Merah kehilangan setara dengan 1,7 divisi, sekitar 3 juta prajurit. 3 juta. Tentara Merah didorong mundur hingga ke pinggiran Moskow sebelum mereka mengalahkan Wehrmacht dalam pertempuran besar Moskow dan memukul mundur mereka dari ibu kota. Itu adalah pertama kalinya dalam perang. Pertama kalinya pihak kemudian menjadi sekutu, berhasil memberikan kekalahan strategis kepada Wehrmacht. Itu adalah kemenangan luar biasa. Dan tentu saja, Stalingrad, Kursk, dan Operasi Bagration juga merupakan kemenangan luar biasa melawan Wehrmacht. They were remarkable victories against the Wehrmacht.
and from June of Dan dari Juni 1941 hingga musim panas 1943, Tentara Merah berjuang sendirian di benua Eropa melawan Wehrmacht. Berjuang sendirian. Jadi tahu kan, untuk menyimpulkan, bagi orang Rusia ini seperti mengalahkan bangsa Mongol pada abad ke-14. Siapa namanya? Saya lupa. Saya tidak ingat Pangeran Moskow itu. Malu sekali. Saya ingat namanya. Yang mengalahkan bangsa Mongol pada abad ke-14. Kemenangan itu sejenis dengan itu. Dan kemenangan itu masih dikenang hingga hari ini. Bahkan kamu bisa pergi ke sebuah konser di Moskow sekarang, dan mereka menyanyikan himne perang yang disebut Svyashchenaya Voina, Perang Suci. Semua orang berdiri, dan ketika kamu melihat orang-orang di antara penonton, kamu bisa melihat air mata mengalir di wajah mereka. Hanya air mata. Luar biasa. Ya, pengalaman yang luar biasa. Itulah yang terjadi. This is the kind of thing, all of the things. Inilah jenis hal semuanya yang oleh kalangan politik saat ini di Eropa dan Amerika begitu saja diabaikan. Seolah-olah, mereka cuma berpura-pura. Maksud saya, karena kita tahu bagaimana perang itu karena Normandia. Maksudnya kamu sama sekali tidak paham. Mereka di Demeritsi. Itu tidak memangnya. And itu nyapatov. Set straight. Very, very dangerous. Maybe just to bring it back. Sangat berbahaya. Mungkin untuk mengembalikannya ke pokok persoalan. Salah satu hal yang terus saya ulangi berkali-kali adalah bahwa ada begitu banyak tawaran untuk menciptakan struktur keamanan bersama. Bukan hanya dari Gorbachev. CSCA, Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, adalah gagasan Soviet yang disalurkan melalui Finlandia kepada pihak lain. Dan kemudian, setelah proses selama 5 tahun, menghasilkan pencapaian besar. Kita memiliki penyatuan kembali Jerman di bawah gagasan kerangka netral tahun 53. Dan bahkan sebelum itu, seperti yang Anda katakan, pada tahun 1920-an dan 1930-an, kita sudah memiliki gagasan dari Stalin tentang bagaimana menciptakan bentuk stabilitas di benua tersebut. Menurut Anda, apakah orang Eropa memiliki kemampuan untuk benar-benar pada suatu saat menanggapinya dengan serius? Ataukah Eropa justru sedang menjerumuskan dirinya sendiri untuk terus-menerus merusaknya? To constantly screw it up? No, they'll constantly screw it up, absolutely. Terus-menerus mengacaukannya. Benar sekali, ini tidak ada harapan. Ya, aku tidak akan bilang ini tidak ada harapan. Mungkin masih ada harapan. Tapi kalau kau dengar hal-hal bodoh yang dikatakan oleh orang Prancis, atau Inggris, atau Jerman, kau tahu, aku berpikir sendiri, orang-orang ini sedang bermain api. Mereka bermain api. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. With fire, they don't know what they're doing. P. Imamnya kelanjutan dari Churchill. Itu ada memang. Same thing. Well, Churchill's Ya, Churchill. Churchill adalah sosok yang rumit. Kamu tahu, pada tahun 1930-an, dia adalah pendukung penting bagi hubungan yang lebih baik dengan Uni Soviet. Dia sering berubah pendirian. Dia percaya pada prinsip musuh dari musuhku adalah sekutuku. Dan untuk pertanyaan, siapa musuh nomor 1? Dia menjawab dengan benar, Jerman Nazi. Tapi begitu bahaya itu berlalu, setelah kemenangan Tentara Merah di Stalingrad, dia mulai bersantai. Dan ketika dia bersantai, iblis lama banka, iblis anti-komunis. Itulah Churchill. communist demons. That's Churchill. You know, thank you very much for this. This is Terima kasih Yankton ini. Sangat menarik cara Anda membingkai sejarah panjang Perang Dingin sejak tahun 1970. Poin terakhir, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apakah periode itu sudah berakhir? Atau kita masih hidup di dunia pasca Or are we now 1970? still in the post-1917 world? Oh, I think I would. Saya tidak akan menggambarkannya seperti itu. I would Menurut saya, masalahnya adalah kesulitan Barat untuk bergaul dengan Rusia. from 19. Dan mereka hanya, kamu tahu ada sebuah buku karya penulis Swiss yang mengklaim bahwa Rusofobia sudah berusia 1000 tahun. Years old. Saya tidak ingat namanya. Bukunya diterbitkan dalam bahasa Prancis. Masalah Barat adalah mereka tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan Rusia. With Russia. Ini tentang anti-komunisme, Rusofobia, mencari judisan Rusia, inspeki bonok, dan menghimariminasi batat atas dunia. And accept Western domination of the world. I mean,
Maksud saya, hal yang gila adalah, bahkan jika kamu menikahkan kalangan elit tertinggi dengan Rusia, itu tetap tidak berhasil. Maksud saya, Tsar Nikolai adalah sepupu Wilhelm dan juga sepupu siapa namanya, George. Mereka semua adalah cucu-cucu Victoria, dan bahkan itu pun tidak menghentikan mereka untuk saling bermusuhan. Betul sekali. Baiklah, ini masalah. Ini masalah. Mungkin kita perlu menambahkan beberapa psikolog ke dalam diskusi ini untuk menggali lebih dalam. Michael, bagi orang yang ingin meramaikan buku with you, and Matt, you bisa membaik through thinking. Dapat ada tempat, sebuah laman utama yang semamnya, di mana semua karya sudah dikumpulkan, dan masih mengisi memahami koleksimu. Well, I have webs, Baik, saya memiliki situs web. Saya juga memiliki, bagaimana ya, sebaiknya saya katakan, halaman di academia.edu dan ResearchGate, serta di situs web Universitas Montreal. Buku-buku tersebut tersedia di hampir semua toko buku ternama dan di Amazon. Dan terkadang University of Toronto Press juga mengadakan diskon menarik. Mereka bisa melihat di sana juga. good sales going on. They could look there too. I will put the link. Saat skeptical itu kuantis kursterpreth di kotak deskripsi di bawah video ini. Teman-teman, skill kata kreasi secara tuas dari Michael J. Carley. Michael, terima kasih komplimen avak dalam ini. Thank you very much for your time today. Thanks. Thrain necessis and when you stand through Rex the first making new ponder.